Sore, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, ini semuanya lengkap ya? Lengkap, Bu. Oke, kalau udah lengkap syukurlah. Kali ini Ibu akan memberikan kalian selamat karena hari ini adalah maaf ya Ibu agak serak ini. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk konseling kelompok ini. Loh, kok sudah selesai, Bu? Iya, Bu. Perasaan baru kemarin loh. Iya Bu, kan kita masih mau bareng-bareng. Aku tahu kalian sedih karena ini berakhir. Aku pun juga. Tapi mau sampai kapan juga kalau tidak segera kita akhiri. Kita kan udah dibimbing sama Ibu Ayu biar kita jadi lebih tahu bagaimana kita selanjutnya. Iya, bener banget, Jo. Awalnya aku juga nggak terima ini langsung berakhir begitu aja. Tapi benar katamu, Jo. Nanti yang ada kita malah ketergantungan sama konseling kelompok ini. Iya juga sih, benar. Walaupun cukup berat ya ninggalin kalian, tapi benar kata Ibu. Kita juga sudah bertahun kan di sini, udah melewati proses ini sampai kita bisa menyadari apa yang kita lakukan dan sudah mulai membenahi diri juga. Iya, benar sekali anak-anak. Ibu juga lihat kalau pertemuan pertama, kedua, ketiga kita juga udah perkembangan kalian menurut Ibu udah sangat pesat. Karena kalian dari konseling yang awal kemarin, terus yang selanjutnya kalian kayak udah ngasih apa ya, kayak ada perubahan dikit-dikit. Kemarin Ibu kan juga sempat ngajar, terus lihat kalian, kalian udah ada beberapa yang udah punya teman, nah seperti itu. Nah sekarang bisa kita coba mengingat lagi konseling yang sebelumnya. Ada nggak yang masih ingat? Ada Bu, aku masih ingat banget Bu, awal pertemuan kita mulai sesi ini dengan membicarakan luka-luka yang kita alami Bu. Mulai dari perasaan ditinggalkan, dibanding-bandingkan, tidak dianggap, dijauhi, hingga dihianati. Semua itu membuat kita berpikir bahwa kita tuh tidak cukup baik, tidak pantas dicintai, dan lebih baik menjauh dari orang lain. Iya, benar banget loh. Dalam perjalanan kita juga satu persatu kita mulai belajar bersama kalau ternyata pikiran itu bisa ditantang dan diganti. Dan kita sudah sama-sama coba melihat pengalaman itu dari sudut yang berbeda, dan ternyata selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Benar banget, Sin. Kita juga sudah belajar membuat pemahaman baru bahwa kita tetap pantas dihargai, disayang, dan diterima. Kita juga sudah mulai menyadari bahwa nilai diri kita itu nggak ditentukan oleh kegagalan masa lalu atau oleh penilaian orang lain. Kita punya kendali masing-masing untuk memilih, terus menyalahkan diri atau perlahan merawat dan menyembuhkan diri. Oke, benar sekali ya, Nana. Ibu juga nggak nyangka kalau kalian itu benar-benar masih ingat sama yang kemarin, yang telah minggu-minggu kita bahas. Dan Ibu juga nggak nyangka kalau kalian ternyata bikin kesan yang bagus ya untuk konseling kelompok ini. Dan karena tadi kalian udah bilang dan menurut Ibu itu adalah kesan yang menurut Ibu bagus lumayan. Dan sekarang apa makna dari konseling itu menurut kalian? Mungkin apa maknanya, dan misalnya besok ada kejadian atau hal yang sama lagi terulang sama kalian, apa yang akan kalian lakukan? Aku dulu. Oke. Kalau dipikir-pikir, dulu aku merasa dibanding-bandingkan itu artinya aku kalah. Tapi ternyata semua orang punya kelebihannya masing-masing. Sekarang kalau aku ketemu orang baru, aku pengen coba lihat mereka sebagai teman, bukan saingan. Dan kalau aku mulai dibandingin lagi, aku mau bilang ke diri sendiri kalau aku tetap cukup, aku tetap punya nilai. Oke, keren ya Nak Cynthia. Karena Nak Cynthia udah berani nih. Karena kemarin Nak Cynthia juga kemarin sempat menutup diri, dan sekarang kalau misalnya mau kenal sama orang baru, Nak Cynthia juga udah nggak mau kalau nganggep dia itu saingan. Oke, selanjutnya Aku, Bu, aku juga belajar sesuatu sih, Bu. Dulu aku memikirkan kalau orang lain nggak mengakui aku, berarti usaha aku itu sia-sia. Tapi ternyata aku sendiri yang selama ini nggak mengakui diriku sendiri. Sekarang aku mau lebih fokus sama proses, bukan pengakuan. Kalau suatu hari aku dibandingkan lagi, aku akan ingat bahwa aku tahu aku sudah berusaha sebaik mungkin, Bu. iya bener banget Naima. Naima ini dulu sering kayak ngerasa nggak dianggap, padahal hal-hal kecil yang Naima lakukan itu sangat berharga buat orang lain. Tapi Naima
ibaratnya kayak menghilangkan hal itu. Tapi sampai di sini keren Nak Ima. Oke, selanjutnya. Ya Bu, Oke. yang aku pelajari di sini ternyata bukan semua orang itu jahat atau berniat buruk. Kadang aku cuma terlalu sibuk jaga jarak sampai lupa kalau ada juga orang yang tulus. Kalau suatu hari nanti aku ngerasa disalahpahami lagi, aku mau kasih orang kesempatan dulu sebelum langsung menarik diri. Karena ternyata ada juga yang bisa paham aku tanpa aku harus ngejelasin banyak. Oke, bener banget ya Nak Jo. Nak Jo dulu sampai nggak mau lagi buat berinteraksi sama teman kerjanya Nak Jo ya, karena Nak Jo udah ikut kerja shift. Tapi sekarang udah mulai bisa nerima kalau misalnya semua orang itu nggak selalu seperti itu, dan Nak Jo juga udah kayak nggak semua orang kayak gitu, dan udah mulai berani nyoba buka diri perlahan. Oke, terima kasih Nak Jo. Nak Jo keren. Selanjutnya, Saya Bu, oke. saya itu belajar bahwa memang ditinggalin itu menyakitkan ya Bu, tapi lebih menyakitkan lagi kalau saya itu terus mikir ya kalau orang-orang ninggalin saya itu salah saya sendiri, dan saya nggak mau hidup dengan terus menyalahin diri sendiri Bu. Terus besok-besok kalau saya takut dekat dengan orang lain, saya mau ingat bahwa saya ini bisa ditinggalin, tapi saya ini juga cukup untuk dicintai. Ya, bener banget Nak Legita. Jadi mungkin Nak Legita terlalu ibaratnya kayak keras sama diri sendiri, ditinggalin terus langsung ngerasa kalau Nak Legita itu kayak aduh aku seburuk itu ya, makanya jadi Nak Legita nggak mau deket lagi sama orang. Oke, tapi sampai sekarang Legita juga udah mulai sadar dan udah keren banget buat lanjutin kehidupan lagi. Sekarang yang terakhir ya, saya lebih. Aku setuju sama apa yang kata Legita tadi Bu. Sekarang aku juga mikir diselingkuhi itu bukan tanda aku nggak pantas, itu cuma tanda mereka nggak tahu caranya setia. Kalau suatu hari nanti aku merasa ragu sama diriku lagi, aku mau ingat aku layak untuk dihargai dan aku nggak perlu dibentuk dari luka orang lain. Oke, bener banget Nak Silvi. Kamu keren karena kamu udah, ya walaupun itu ibu tahu kalau misalnya itu sakit bahkan sampai 3 kali ya, tapi Nak Silvia bisa di tahap sekarang berpikir seperti itu, dan itu ibu yakin kalau Nak Silvia udah berkembang dengan sangat baik. Oke, kalian semua. Aku belum. Oh iya, maaf Nak Lolita. Kayaknya ibu terlalu fokus ya sama ini. Iya Bu. Boleh ya Bu saya Iya, iya. Iya, bener banget tuh kata-kata Sylvia tadi Bu. Aku dulu juga mikir kalau aku deket sama orang, mereka bakal salah paham. Tapi ternyata yang penting aku tahu niatku dan aku nggak perlu ngejelasin semuanya biar dianggap benar. Besok-besok kalau aku ngerasa dijauhi lagi, aku pengen tetap buka ruang buat orang yang mau kenal aku lebih dalam Bu. Iya, bener banget Nak Lolita. Ya, Nak Lolita ini ibu masih inget banget ya sama Nak Lolita, tapi maaf banget kalau ibu tadi agak sedikit lupa. Nak Lolita itu dulu pernah kayak difitnah gitu ya di kelasnya, tapi setelah itu Nak Lolita juga udah tegar, udah sabar, dan sekarang Lolita tahu kalau misalnya ternyata semua itu kalau misalnya nggak benar dan kita terus melangkah, nanti yang benar-benar pasti datang kok ke kita. Oke, terima kasih Nak Lolita. Ada lagi yang belum? Ibu agak trauma ini. Udah semua. Aman, Bu. Aman. Oke, kalau udah, Ibu mau mengapresiasi dulu sama kalian karena kalian udah sejauh ini, dan Ibu mau tanya nih, apakah konseling kelompok ini menurut kalian ngebantu nggak sih buat kalian? Maksudnya konseling kelompok ini itu bisa buat kalian lebih berani untuk bicara lebih terbuka gitu, atau tidak? Ada yang mau lebih dulu? Saya Bu. Oke. Awalnya aku tuh nggak yakin bisa cerita di depan orang lain soal hal yang bikin aku ngerasa gagal Bu. Tapi ternyata pas aku mulai cerita, aku malah ngerasa plong. Yang paling berkesan itu waktu semua teman-teman di sini bilang kalau aku layak dicintai, padahal aku sendiri aja nggak percaya itu awalnya. Kelompok ini ngebantu aku banget Bu, pelan-pelan berdamai sama diriku sendiri.
Oke, berarti menurut Nak Sylvia, konseling kelompok ini bisa bantu Nak Sylvia biar kayak Nak Sylvia bisa dicintai gitu ya. Oke, selanjutnya. Aku juga, Oke. walaupun pesan awalnya aku asik, tapi jujur awalnya aku juga ngerasa kayak orang asing di sini. Tapi yang bikin takjub, ternyata kita semua punya luka yang mirip. Ada momen waktu Emma bilang, kamu sekarang punya kita, kamu bisa jadi diri kamu sendiri tanpa takut sudah dijatuhin. Itu jujur bikin aku merasa diterima banget, merasa didengar tanpa dihakimi. Dan aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini dan bisa mulai terbuka lagi. Oke. Berarti Nak Jo dulu kalau teman-teman masih ingat dulu yang waktu pertemuan awal itu Nak Jo sempat so asik gitu. Cuman ibu tahu kalau dia juga ternyata apa ya? Ya kita semua juga saling canggung gitu kan. Cuman sekarang udah jadi diri sendiri karena Nak Emma tadi yang bilang kamu sekarang punya kita, nah, kayak gitu. Oke, terima kasih Nak Jo. Selanjutnya. Saya, Bu. Dulu kan saya takut banget dinilai, tapi selama di sini nggak ada yang nyalahin, nggak ada yang ngebandingin. Malah semua itu saling mendukung. Saya ngerasa nyaman dan aman. Setiap sesi itu berasa kayak ada ruang buat napas, buat jadi diri sendiri tanpa takut dibandingin. Oke. Berarti Nak Cynthia di sini yang awalnya dulu selalu ngerasa dibanding-bandingin dan sekarang ngerasa kalau kita tuh hangat dan Nak Cynthia bisa lebih diterima gitu ya. Oke. Terima kasih. Sekarang Aku, oh Bu, Nak Emma. kalau yang paling aku suka itu kan, Bu, di kelompok ini semua orang beneran mau dengerin, nggak ada yang ngejatuhin. Malah kita saling ngingetin pas ada yang mulai ragu akan pernyataannya. Nah, aku jadi sadar ternyata punya orang yang bisa diajak mikir bareng itu penting banget, Bu. Iya, bener banget Nak Emma. Karena kalau misalnya kita terpuruk misalnya nih, terus kita dapat temen yang nggak bisa ngasih semangat ke kita, justru malah kayak aduh sama-sama aduh gitu, takutnya kita jadi nggak berkembang gitu kan ya. Oke, terima kasih ya Nak Emma. Berarti menurut Nak Emma gimana? Ngebantu nggak? Ngebantu banget, Bu. Terima kasih Nak Emma. Selanjutnya. Iya Bu, kalau aku tuh paling ingat yang dibilang apa ya, aku hampir lupa, tapi di situ bikin aku sadar Bu kalau aku selalu kayak udah nyerah duluan sebelum aku mencoba, dan itu kayak nusuk banget Bu ke aku. Terus aku jujur aku nggak ngerasa digurui, tapi malah jadi bangkit di sini. Aku ngerasa di sini tuh bukan sekedar hanya konseling kelompok kayak gini, tapi jadi tempat pulang buat aku dengan pikiran-pikiranku yang selama ini buat aku overthinking. Oke, berarti Nak Legita merasa kalau di sini bikin Nak Legita itu numpahin semuanya yang ada di pikiran Nak Legita jadi agak lebih ringan gitu ya. Oke, sekarang ada lagi? Nak Legita lagi. Ya kalau saya awalnya saya cuma pengen diem aja sih Bu, tapi lihat teman-teman cerita, saya jadi pelan-pelan ikut terbuka juga. Saya jadi ngerasa nggak aneh. Yang paling bikin saya senang, saya jadi bisa ngerasa diterima bahkan tanpa perlu jelasin semuanya sih. Oke. Berarti oh iya, kalau ini Ibu tuh dulu ingat banget kalau Nak Lolita itu dari awal sampai pertemuan keberapa Ibu lupa, Nak Lolita itu paling diem. Jadi kalau misalnya ini ayo yang lain udah, Nak Lolita nanti dulu deh Bu, tapi sekarang udah berani mulai terbuka ya Nak Lolita. Oke, terima kasih ya teman-teman karena kalian udah berani mencoba, kalian udah sejauh ini. Dan Ibu mau tanya, kan dulu kita di awal sempat bahas tentang tujuan, dan menurut kalian di dalam konseling kelompok ini apakah tujuan kalian itu tercapai atau kurang tercapai atau apa? Ada yang mau dulu? Aku dulu, Bu. Kalau aku kan, Bu, aku udah mulai bisa nulis pencapaian kecil yang setiap hari sejak konseling dari sesi awal, Bu. Dulu aku ngerasa apa yang saya kerjain itu nggak ada artinya. Sekarang saya coba lihat dari sisi berbeda, dan ternyata ada banyak hal kecil yang patut saya hargai dari dalam diri saya sendiri, Bu. Bagus sekali Nak Emma. Berarti Nak Emma udah mulai nulis
hal-hal kecil gitu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya Saya Bu. Bener banget Bu, saya juga udah mulai coba kemarin. Saya coba ngobrol lebih dulu sama teman di kelas. Biasanya saya menghindari, tapi kemarin saya memberanikan diri untuk basa-basi. Dan ternyata nggak semenakutkan itu. Saya nggak nyangka bisa ngelakuin ini. Dan sekarang saya mau coba lebih lagi untuk buka diri. Kayak nggak harus sempurna dulu buat diterima. Oke, Nak Cynthia. Kemarin juga Ibu sempat lewat di lorong terus lihat Nak Cynthia lagi ngobrol nih sama teman-temannya. Jadi Ibu ngerasa wow gitu, kayak selamat Nak Cynthia gitu. Selanjutnya, Bu, ya dari konseling ini bikin aku merasa jauh lebih lega. Dulu aku cuma pengen dijauhi orang biar aman, tapi sekarang saya tahu ada tempat dan orang yang bisa saya percaya. Saya nggak harus terus kabur dari orang lain. Kalau progresnya sih, aku udah mulai buka obrolan pelan-pelan sama satu teman kerja yang aku percaya Bu. Aku nggak langsung cerita semua, tapi aku coba buat lebih ramah dan terbuka. Dan coba hasilnya ya nggak seburuk yang saya bayangin. Aku malah merasa lebih ringan. oke, Nak Jun berarti udah mulai terbuka ya, udah mulai coba ngomong-ngomong ya ini sama teman-temannya. Ya, Oke, bagus. Sekarang Iya Bu, saya setuju sama kata-katanya Ibu. Udah setujuan ini kan tujuannya saya itu cuma satu, berani nyoba cari teman lagi. Dan sekarang saya ngerasa siap buat buka pintu itu pelan-pelan. Saya ngerasa nggak sendirian lagi. Kan aku kemarin juga mau coba buka obrolan sama temanku. Ya walaupun awalnya cuma sekedar basa-basi, tapi kok nyambung. Ya walaupun sederhana sih, tapi rasanya luar biasa banget Bu. Aku berani mulai duluan. Dan itu hal yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya sih Bu. oke, berarti Nak Lolita udah mulai buka obrolan, terus ternyata malah nyambung ya sama teman-temannya. Jadi lebih enak buat ngobrol dan sadar gitu kalau ternyata nggak semenakutkan itu. Oke, sekarang Saya, Bu. Jadi tujuan saya waktu itu saya pengen bisa diterima ya Bu. Tapi ternyata saya sadar bahwa saya butuh untuk menerima diri saya terlebih dahulu. Dan sekarang saya nggak mau nyerah sebelum mencoba lagi Bu. Saya mulai buka hati untuk hal-hal baru. Dan kemarin saya ikut kegiatan sekolah yang dimana biasanya saya tolak karena biasanya itu kegiatannya itu kayak banyak cowoknya di situ Bu. Tapi nggak nyangka saya bisa nikmatin juga Bu. Saya nggak seburuk yang saya pikirkan selama ini. oke, berarti dulu Nak Legita sempat menghindari gitu ya, tapi sekarang udah berani lagi gitu. Oke, oh Nak Silvi, maaf Nak Silvi, ibu ini. Aku juga sekarang udah mulai percaya diri Bu. Kalau saya bisa pantas disayang. Walaupun masa lalu saya penuh luka, itu tujuan saya dari awal ikut ini. Dan sekarang pelan-pelan mulai sampai ke sana. Saya mulai ngelepasin barang-barang dari mantan saya Bu, satu persatu, nggak langsung semuanya. Tapi saya sadar itu bikin saya lebih tenang. Saya coba buat nggak langsung menutup diri, tapi jadi saya juga coba buat nggak langsung menutup diri tiap ada yang coba kenal kalau sekarang Bu. Oke, berarti Nak Sylvia udah coba berani buka hati ya untuk orang lain. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku. Di sini Ibu sangat mengapresiasi kalian karena dulu kalian datang ke sini karena Ibu undang, karena kalian menuliskan beberapa catatan yang menurut Ibu mirip kayak Nak Sylvia sama Nak Legita yang takut ditinggalkan, terus Nak Lolita sama Nak Jonathan yang udah pernah dihianatin sama temennya, terus Nak Cynthia sama Nak Ilma yang udah pernah dibanding-bandingkan. Oke, dulu kalian sempat ngeraguin diri sendiri kayak ngerasa nggak dihargain, kayak nggak pantas, nggak layak, kayak aku tuh nggak bisa gitu. Tapi sekarang kalian udah berani kayak jadi apa ya, dapat pemahaman baru kalau kalian itu berharga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi sebelum Ibu tutup sesi ini?
enggak Oke sih Bu. Berarti setelah ini kita nggak boleh ketemu lagi dong, Bu? Oh boleh dong Nak Lita. Mungkin sesi ini akan berakhir, tapi Ibu harap kalian tetap bisa jadi ruang aman buat kalian saling berinteraksi, kalian saling ngobrol satu sama lain. Nanti mungkin kalau misalnya kita ada main-main, mungkin bisa kita ngobrol buat tahu perkembangan kita di mana sampai mana gitu. Cuman nanti kalau misalnya ada yang belum belum tuntas hatinya, mungkin kita bisa lanjutin di konseling lebih dahulu. Ada lagi yang mau ditanya terkait? Enggak sih Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan tutup konseling hari ini, tapi bukan dengan kata-kata aja nih. Enggak, Ibu mau ucapin syukur karena kalian dulu datang dengan luka-luka, membawa luka-luka, tapi sekarang kalian udah berada di titik sini hari ini, kalian udah mulai berani, kalian luar biasa. Kalau begitu Ibu tutup sesi hari ini. Selamat siang. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.